update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Ya, Bismillah ya. Bismillah ya. Selamat ya Cika ya. Kasih selamat dong, kasih selamat. Cika sama kamu. Masya Allah. Ya, Bismillah ya. Serupa dengan The Sungkar Family, Irfan Hakim juga ikut mengapresiasi para karyawannya dengan memberikan hadiah umroh gratis. Bahkan tak hanya memberikan hadiah tiket umroh saja, jelang Ramadan nanti Irfan beserta keluarga juga akan ikut bersama karyawannya untuk umroh bersama di Tanah Suci. Hal itu disampaikan Irfan pada saat acara pengajian di pendoponya yang sudah rampung beberapa waktu lalu. Dan momen pemberian hadiah umroh kepada karyawannya itu pun berlangsung begitu haru dan menyayak hati. Idul Fitri mudah-mudahan ada rezekinya untuk menunaikan ibadah umroh gitu. Jadi diberikan kelancaran, mudah-mudahan ini baru niat, mudah-mudahan terwujud. Bal, lu ikut umroh ya? Makasih bos. Lihat bos. Ya, oke, umroh ya, bareng gue ntar. Akhirnya diniatkan dari tahun lalu sih gue pengen pergi umroh pas lagi lebaran di sana. Tapi paling perginya juga rencananya insya Allah dilancarkan setelah sahur hari terakhir, kan gue masih kerja tuh, baru berangkat. Nah karena niatnya udah cukup lama, akhirnya gue mulai banyak kepikiran pengen ngajak beberapa orang. Salah satu ya kalau keluarga gue pasti, karena udah lama banget. Tak hanya satu karyawan, Irfan Hakim juga memberikan hadiah umroh gratis kepada karyawan yang selama ini sudah setia bekerja untuknya dari dirinya masih bujangan. Termasuk Dr. Roy yang selalu memeriksa kesehatan hewan-hewan peliharaan Irfan di aviarinya. Selanjutnya, dia pernah berduaan saja serumah dengan saya. Ini dia Iskandar. Terima kasih Pak. Kalau ya, alhamdulillah. Temukan dong Pak Iskandar. Yang saya pergi ajak umroh adalah Dr. Roy. Ini apresiasi yang berlebihan. Ya, makasih. Terus aku umumin salah satu karyawan aku juga aku bawa Iqbal. Nah tapi gue ngomongin juga sekarang gue masih umumin satu ya, kan masih jauh tuh ke Ramadan, tidak menutup kemungkinan akan nambah lagi. Mudah-mudahan gue dari kemarin tuh lagi mikir siapa ya lagi, itu kan ya gitu ngerakin hati gitu. Lihat nanti mudah-mudahan diberikan kelancaran ini. Sementara The Sungkar Family dan Irfan Hakim Family berencana menyambut bulan suci Ramadan di Tanah Suci. Pasutri, Rizky Bilar, dan Lesti Kejora justru sudah berada di Tanah Suci terlebih dahulu. Ya, ini adalah momen umroh pertama kali Leslar dengan memboyong anak sematawayangnya Baby L. Dia mau mati, kejar-kejaran deh, gokil sih. Tak hanya mengajak anak sematawayangnya umroh di Tanah Suci, Leslar juga mengajak Baby L kulineran. Baby L yang baru berumur 2 tahun itu ternyata sudah pintar sekali mengambil makanannya sendiri.
ya. Ini kayaknya full coklat nih. Terus ada kayak krim, di atasnya krim apa nih? Karena saya lagi berkunjung ke negara orang, jadi saya manfaatin untuk makan makanan di daerah tersebut gitu. Ya, sama aja dong kita perjalanan jauh tapi kita nggak nyicipin makanan itu gitu kan. Menariknya setelah selesai kulineran, kedua pasutri itu juga berwisata religi di Tanah Suci. Tapi kali ini, Bilar yang berkesempatan untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Masya Allah dikasih kemudahan hari ini. Alhamdulillah. Masya Allah teman-teman. Kita langsung loh. Guys, alhamdulillah selesai kita ibadah raudhonya. Tadi kita dikasih kemudahan, dikasih akses cepat. Kita fast track tapi bukan fast track teman-teman ya. Update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Setelah mendapatkan teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, desainer sekaligus presenter Ivan Gunawan nampaknya benar-benar sudah membulatkan tekad untuk hengkang dari dunia hiburan dan memilih meninggalkan Indonesia. Ya, selain dugaan baper gegara kena tegur KPI, hingga memilih tinggalkan tanah air, perancang busana kenamaan Indonesia tersebut juga mendadak mengungkapkan curahan hatinya. Lantaran merasa tak memiliki teman, karena saat dirinya kena tegur KPI, rekan-rekannya hanya diam saja. Oh, aku kan sebenarnya nggak ada larangan untuk aku tidak tampil ya, tapi ya intinya aku nggak suka aja. Nggak tahu, saya nggak punya teman artis, Mas. Saya alhamdulillah nggak punya teman artis, saya nggak pernah nanya juga gitu kan. Jadi ya sekarang artis zaman sekarang ya bawa diri masing-masing lah. Kemarin aku juga di demo semua pada diem kan, gitu kan. Jadi ya aku makin merasa aku nggak punya teman gitu. Jadi ya udah. Jadi aku anggap semua orang adalah customer aja. Semua orang adalah customer aja. Entah apa maksud dari curahan hati Igun tersebut. Padahal diketahui selama ini, Igun lumayan memiliki banyak teman sesama artis yang begitu dekat dengannya. Lantas, benarkah selain karena baper kena tegur KPI, Igun juga merasa baper? Gegara merasa tak lagi dipedulikan rekan sesama artisnya. Doain aja, jadi karya aku bisa goes global, bisa terdengar, bisa. Karena gini, kalau hanya fashion show, tepuk tangan, selesai kan? Nggak ada bisnisnya gitu. Makanya aku harus keluar dengan step by step yang aku lakuin lah. Seakan menepis curahan hati Igun, sebagai sahabat terdekatnya, Karen Delano pun akhirnya buka suara dan memberikan support terbaik untuk apapun jalan yang Igun pilih, termasuk soal berkarya di negeri orang. Karena aku sahabatnya Igun, jadi aku bisa paham apa yang dia rasakan. Karena bagaimanapun juga Ivan Gunawan di dunia entertainment itu bukan hanya baru kemarin, tapi sudah berpuluh-puluh tahun ya. Jadi artinya Ivan Gunawan apa adanya dia ya seperti itu dia. Apalagi kalau disenggol dengan karya dan juga kreativitas dan ditambah juga dengan prestasi, tentunya pasti ada kesenggol sisi sensitifnya Ivan Gunawan. Jadi aku sebagai sahabat bisa mengerti itu. Kita doain aja yang terbaik supaya dia bisa membawa harum nama bangsa. Update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga.
Keduanya saling berinteraksi, dan berkali-kali juga sang mantan mencoba mendekati Ricis dan Moana. Bentar ya Pak, saya ngurus anak Pak. Iya. Iya, Dokter Adit. Gimana fotonya? Sekarang. Yuk, yuk. Come on, let's go. Ya dong. Mau sama Dokter Adit mau? Sini, gendong. Mau tak? Dokter Adit ngajak foto nih. Awas dia ntar netizen aneh-aneh. Dia yang ngajak foto ya. Enak ngajak aku. Fotonya di mana? Fotonya di mana? Baju aku basah, ketumpahan Moana. Tak hanya itu, saat memberikan wejangan kepada sahabat perihal pernikahan, Ricis mendadak melo dan seolah-olah menyiratkan bahwa wejangan itu adalah curahan hatinya. Yang penting harus happy, apapun yang dilalui sabar dan tetap berkomunikasi. Sabar kan? Udah, aku gak bisa. Wajar bila Ricis melo hingga menahan air matanya. Baru juga menginjak usia 2 tahun pernikahan, rumah tangga Ricis terus ditimpa banyak masalah. Ya, setelah tak pernah lagi tampil bersama, Rian diduga selingkuh dengan wanita lain. Hal itu tercium awak media ketika Rian terlihat menghadiri sebuah acara premier film dengan menggandeng Celia Thomas. Memang ada apa-apa, saya diundang dan ketemu teman saya juga, Kak Dery, sama film-filmnya. Aduh, maaf Mas ya, kabelnya nih. Kabelnya. Iya, papatnya. Tapi ini kenapa Ricis nggak ikut ya, Rian? Ya, karena ada kegiatan juga. Awas kabelnya. Ini dorong mau. Tapi hubungannya gimana sih sama Ricis, Rian? Alhamdulillah baik-baik aja. Mohon doanya ya. Semoga kita kan namanya juga keluarga, jadi insya Allah baik-baik aja. Semoga mohon doanya ya. Masih tinggal Supaya satu bisa rumah menjadi nggak? baik. Ya, Masih tinggal satu rumah nggak sih, Rian? Oh iya, aduh kaki kan buta. Masih tinggal satu rumah nggak nih, Rian? Terima kasih. Assalamualaikum. Walau Rian membantah dan meyakinkan banyak orang bahwa rumah tangganya baik-baik saja, tapi publik justru lagi-lagi melihat fakta yang sebaliknya. Ya, di media sosial Ricis pelan-pelan terus membongkar aib rumah tangganya, terutama soal Rian yang mengabaikan Ricis dari hamil hingga melahirkan. Lantas alasan apa sebenarnya yang membuat Rian sampai mengabaikan sang istri yang sudah memberinya 1 orang anak? Mungkinkah karena sejak awal menjalin asmara, Rian memang tak punya rasa cinta untuk Ricis? Entahlah. Yang pasti karena sering diabaikan Rian selama berumah tangga, Ricis pun memutuskan menjual rumahnya bersama Rian yang baru 1 tahun mereka tempati. Nah, jadi rumah ini caranya mau kita jual. Jadi guys, dulu rumah ini nih, rumah ini tuh waktu itu aku DP-in sebelum nikah kan, aku bayar DP, terus dilanjut sama papanya Moana bulanan, habis itu udah kita lunasin berdua. Nah, setelah itu mau kita jual supaya kalau lunas uangnya mau dipakai untuk bantu-bantu rumah baru. Ingat banget dulu waktu dari hamil awal sampai akhir, sampai trimester akhir di sini sebelum melahirkan. Pas melahirkan baru pindah ke Kebagusan karena udah jaga-jaga deket dari rumah sakit kan. Terus inget banget di sininya tuh hamil-hamil kesepian, hamil-hamil nggak ada temen ngobrol. Nah, dulu tuh inget banget waktu hamil nungguin papahnya pulang. Di sini kan di bawah kan langsung ke jendela ke bawah gitu kan kelihatan tuh mobilnya. Nungguin papahnya pulang kayak gini, nungguin papahnya pulang. Terus habis itu kalau lihat mobilnya udah datang tuh langsung ke bawah. Gitu. Keputusan Ricis menjual rumah nampaknya memang sudah disetujui Rian. Pasalnya Ricis dan Rian sama-sama sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi. Hal itu pun makin terbukti ketika Ricis dan Rian tak bertegur sapa sama sekali saat pergi umroh bersama keluarga awal Januari lalu. Ricis dan Rian bahkan tak ada momen foto atau video selama di Tanah Suci. Kalau sudah begini, mungkinkah rumah tangga Rian dan Ricis memang sudah di ujung tanduk? Aku nggak denger mana. Rian, respon Pak Ricis gimana Bang? Pokoknya dia doain aja ya. Saya mau jawab yang mana? Iya. Udah.